Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Halo, jumpa lagi dengan Ustadz Syafiq di sini. Jumpa kembali dengan Ustazah Yani. Halo soleh-solihah, berjumpa lagi dengan Ustazah Feti. Dan berjumpa kembali dengan Ustazah Rina. Baik solih-solihah, akhirnya kita telah sampai di penghujung tema, atau untuk tema 5 pengalamanku dan tema 6 merawat hewan dan tumbuhan. Kita sudah sampai di puncaknya solih-solihah. Nah, berbicara tentang pengalamanku, tentunya solih-solihah punya pengalaman ya, baik itu pengalaman yang baik ataupun pengalaman yang buruk, pengalaman yang menyenangkan, menakutkan, bahkan menyedihkan. Tentunya dari berbagai macam pengalaman itu bisa kalian ceritakan dalam bentuk tulisan solih-solihah ya, dengan memperhatikan tulisan kapital, huruf kapital, ataupun tanda baca lain sebagainya. Nah, terkait untuk merawat hewan, nanti kita simak bareng-bareng ya untuk puncak temanya, untuk kegiatan pengalamanku beserta merawat hewan dan tumbuhan seperti apa. Soleh-solihah, tadi kalian sudah mendengarkan apa itu tentang pengalaman, kemudian tentang merawat hewan dan tumbuhan. Sekarang Ustazah akan tanya, kenapa sih, mengapa kita harus merawat hewan dan tumbuhan? Ada yang tahu? Coba. Iya, benar. Jadi kenapa kita harus merawat hewan dan tumbuhan? Yang pertama, karena hewan dan tumbuhan adalah makhluk ya. Jadi kita sebagai manusia dan sebagai makhluknya juga harus menyayangi, kemudian menjaga, merawat sesama makhluknya. Kemudian yang kedua, kita dengan merawat hewan, kemudian dengan merawat tumbuhan, kita juga akan mendapat pahala soleh-solehah. Karena dengan kita, misalnya ya, kita memberi makan hewan, kemudian dengan menyayangi hewan, dan kemudian juga menyirami tumbuhan, mencabuti rumputnya, memberi pupuk. Nah, itu juga akan menjadi pahala buat kita soleh-solehah. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kalian dengan merawat hewan, dengan merawat tumbuhan, kita akan merasa senang, merasa happy karena kita menyayangi semua makhluknya. Sampai sini paham ya soleh-solehah ya? Nah, untuk kalian bisa bagaimana sih merawat hewan, bagaimana sih merawat tumbuhan, kita simak bareng-bareng video berikut ini. Halo solih-solihah, jumpa lagi dengan Ustadz ya. Kali ini Ustadz berada di sebuah peternakan kelinci yang bernama RJM. Apa itu RJM? Rabbit Jaya Manunggal, yang berlokasi di Selo Pajang, Gladu, Kabupaten Batang. Di sini solih-solihah, ada yang tahu ini hewan apa yang di depan Ustadz? Iya, ini salah satu hewan yang imut ya, yang mungkin kalian suka semuanya di rumah ya, termasuk Ustadz ya. Di sini adalah hewan kelinci solih-solihah. Nah, 3 kelinci ini ada namanya loh solih-solihah. Ini salah satu hewan peliharaan Ustadz ya di sini ya. Ini perkenalkan yang satu ini, yang warnanya abu-abu ini ya, namanya Rocky. Nah, berikutnya yang tengah ini, yang warnanya coklat putih ini, namanya Reki. Nah, terakhir yang warnanya kayak sapi ini, kita namai Ruki ya. Nah, Rocky, Reki, dan Ruki. Nah, solih-solihah, ternyata kelinci juga ada jenisnya solih-solihah. Nah, yang di depan Ustadz ini jenisnya adalah kelinci rek. Nah,
kelinci rek ini salah satu jenis kelinci yang bisa dikonteskan atau dilombakan, sorry ya. Jadi selain indah bulunya, juga nanti kalau menang juara itu juga akan mendapatkan penghargaan. Nah, bentuknya seperti ini nih ya. Kalau bawa dari bawah seperti ini ya, ya. Nah, bagaimana untuk cara perawatan kelincinya? Nanti setelah ini kita simak bersama-sama ya. Bagaimana cara merawatnya dan seperti apa sih kira-kira untuk detailnya. Oke, demikian dari Ustadz. Nah, halo salih-salihah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang merawat hewan kelinci nih ya. Ada 3 kelinci. Nah, tadi kalian sudah berkenalan sama 3 kelinci ini ya. Tadi namanya ada Rocky, ada Reki, sama Ruki ya. Nah, sekarang bagaimana cara merawatnya? Nah, caranya yang pertama adalah memberi makan. Nah, pelet ini khusus untuk makanan kelinci ya. Nah, kalau kucing beda lagi ya peletnya. Sekarang kita akan memberi makan kelinci ya. Nah, kelinci ini tuh makannya rumput, tapi rumputnya yang sudah kering ya, sorry ya, bukan rumput yang segar itu. Nah, coba sekarang kalian bisa lihat nih, kelincinya sedang makan rumput kering ya. Nah, selain itu tadi juga Ustazah sudah bilang kalau kelinci ini makannya itu peletnya seperti ini ya. Nah, nih coba ya, seperti ini ya peletnya ya. Nah, kelinci ini biasanya makannya 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam hari ya. Nah, kalau rumput ini hanya sebagai cemilan ya, Solih ya. Jadi bisa dikasih makan waktu siang hari hanya untuk cemilan mereka aja. Nah, selain itu juga mereka biasanya memakan wortel, tapi di sini kadang-kadang dikasih makan wortelnya ya. Nah, cara merawatnya mereka ini tadi dikasih makan. Selain itu, kalau kelinci tidak perlu dimandiin ya. Kelinci ini tidak mandi, tapi mereka itu nanti setiap beberapa bulan sekali akan berganti bulunya. Nanti bulunya itu rontok dan akan tumbuh bulu baru ya. Nah, selain itu cara merawatnya adalah dengan membersihkan kandangnya supaya kandangnya tetap rapi dan bersih, supaya nih kelincinya semuanya sehat ya. Nah, itulah tadi cara merawat hewan peliharaan kelinci ya. Diberi makan, diberi minum ya, sama diberi cemilan. Seperti kalian juga sering makan cemilan kan? Nah, kalau kelinci ini cemilannya adalah rumput ya. Ya, sama dibersihkan kandangnya supaya bersih. Nah, itulah tadi cara merawat hewan kelinci ya, solih-solihah ya. Nah, nanti solih-solihah yang punya hewan peliharaan di rumah, entah kelinci, kucing, ataupun ayam dan lainnya, harus tetap dirawat dan dibersihkan kandangnya dengan baik. Oke? Nah, hari ini kita akan praktek cara menanam tanaman. Nah, hari ini Ustazah sudah membawakan contoh. Ini adalah merawat tanaman ya. Dan ini potnya. Dan ini polybag. Nah, di dalam polybag ini ada tanah, dan dalam tanah ini juga ada ari padinya dan juga sudah ada pupuknya nak ya. Nah, hari ini kita akan praktek langsung cara menanamnya. Ya, perhatikan baik-baik nak ya.
tanaman yang baik. Nah, sekarang waktunya kita belajar merawat tanaman yang baik. Nah, yang pertama bagaimana ya, solih-solihah? Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah sinar matahari yang cukup, ya. Yang kedua yaitu dengan menyiram tanaman setiap hari, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Ini ya. Nah, kalian harus rajin-rajin menyiram tanaman agar tidak mati. Kemudian yang ketiga, ketika ada tanaman atau rumputnya, segera dicabut agar tidak merembet atau ada hama yang bisa mematikan tanaman. Nah, untuk solih-solihah yang di rumah punya tanaman, kemudian ada bibitnya, bisa caranya menirukan Ustazah ya dengan menanam dan merawat tanaman dengan baik. Baiklah solih-solihah sekalian. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan ya video puncak tema hari ini tentang pengalamanku dan merawat hewan dan juga tumbuhan. Ustazah akan memberikan kesimpulan tentang puncak tema hari ini ya. Nah, yang pertama tentang pengalamanku. Nah, tentunya solih-solihah semuanya punya pengalaman masing-masing ya, Nak. Nah, salah satu pengalamannya adalah dengan menyaksikan video hari ini. Nah, itu termasuk pengalaman untuk kalian ya, melihat video puncak tema hari ini. Nah, selanjutnya tentang merawat hewan dan juga tumbuhan. Yang pertama tadi kita harus merawat tumbuhan dengan memberi pupuk ya, supaya dia tumbuhannya bisa sehat dan tumbuh subur. Nah, yang kedua dengan mencabuti segala macam tumbuhan, rumput yang ada di tumbuhan tadi yang kalian rawat ya, dan juga menyiraminya setiap pagi dan sore hari ya, solih-solihah ya. Nah, sekarang tentang hewan. Bagaimana cara merawat hewan? Ya, yang pertama diberi makan ya sebanyak 2 kali sehari, yaitu pagi dan juga sore hari. Dan yang kedua diberi minum. Nah, yang ketiga dengan membersihkan kandangnya supaya bersih, sehingga hewan peliharaan kalian bisa hidup dengan baik dan juga sehat ya, solih-solihah ya. Ya, nah itulah tadi kesimpulan tentang pengalamanku dan juga merawat hewan dan juga tumbuhan. Nah, setelah ini nanti solih-solihah bisa mempraktikannya di rumah ya, bagaimana cara merawat hewan dan juga tumbuhan. Oke? Nah, solih-solihah, nanti kalian sudah mendengarkan penjelasan dari ustadzah kalian ya. Nah, sekarang kalian coba tugas hari ini ya, tema hari ini pengalamanku dan merawat hewan dan tumbuhan. Kalian kirim foto ataupun video kalian ke ustadzah pengampu tematik kalian ya. Ustadzah tunggu. Semoga Allah memudahkan langkah kalian semua nak ya. Tetap semangat. Ini ingat pesan ibu nak ya, 3M. Mencuci tangan pakai sabun, Memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.